Haul itu apa? Mungkin di luar sana ada yang mempermasalahkan tentang haul. Jika ingin tahu tentang haul, tanyakan yang melaksanakan haul. Bukan mendefinisikan haul dengan pemahamannya sendiri lalu mengatakan orang yang melaksanakan haul adalah melakukan kesalahan. Haul adalah dalam secara bahasa adalah berputar 1 tahun. Di dalam tradisi ulama kita, momen 1 tahun, haul 1 tahun ini dijadikan momen untuk bersilaturahmi. Jika itu haul orang tua, silaturahmi antara anak, antara keluarga. Jika itu seorang guru, silaturahmi di antara murid dengan murid. Bukan mengingat kematian. Mengingat kematian tidak dianjurkan, akan tapi justru di saat ada haul seperti itu, kita hidupkan kembali beliau yang telah wafat. Apa yang kita hidupkan? Akhlaknya. Kita bangun kecintaan, kita perbaharui cinta kita. Adapun mendoakan seorang guru, setiap saat kita hendaknya mendoakan. Akan tapi ada saat-saat tentunya, kalau kita harus berkumpul setiap tahun, setiap hari, berat. Setiap minggu mungkin juga masih berat. Sebulan juga mungkin masih berat. 1 tahun. Dan ingat, bukan mengingat kematian. Dengan kematian beliau-beliau kita bersedih. Akan tapi yang perlu kita ingat terus adalah bagaimana perjuangan beliau. Bagaimana dakwah beliau. Bagaimana semangat beliau dalam mendidik. Akhlak beliau yang harus kita hadirkan untuk bisa kita tiru. Itulah makna haul. Jadi makna haul itu bisa saja kita sederhanakan, yaitu sambung hatinya seorang murid kepada guru atau seorang anak kepada orang tua. Dan ini keberuntungan bagi kita yang mengadakan haul. Itulah definisi haul, jangan diartikan yang lain, bukan. Bahkan haul itu adalah makna bekti. Sebab diajarkan oleh para ulama bahwasanya bekti kepada orang tua atau guru yang telah meninggal dunia, paling tidak lakukan 3 hal. Yang pertama, jangan sampai yang pertama adalah mendoakan. Nah, dalam perkumpulan semacam ini ada doa di dalamnya. Kemudian jika ada rizki, tolong keluarkan rizkimu dan niatkan semoga mengalir pahalanya untuk beliau. Setelah ini mungkin ada camilan atau makanan, pahalanya akan mengalir kepada beliau. Yang ketiga adalah berbuat baik dengan yang dibaikin oleh orang yang telah meninggal dunia. Seperti saat semacam ini, kita semua yang merasa punya sambung dengan beliau, yuk kita bersilaturahmi. 3 kebaikan yang dihadirkan dalam haul yang tidak lain itu adalah makna bekti kepada orang yang telah meninggal dunia. Kegiatan haul boleh dilakukan untuk kematian. Sekarang saya mau tanya, Rasulullah pernah enggak merayakan 1000 tahun atau setahun kematian Khadijah? Pernah? Enggak ada. Sekarang istri Nabi yang paling Rasulullah selalu ingat setelah wafatnya siapa? Khadijah. Rasulullah selalu ingat Khadijah. Tapi nggak pernah kita dengar Rasulullah bikin haul buat Khadijah. Rasulullah bikin haul buat pamannya beliau siapa? Hamzah yang gugur di medan perang. Tidak pula Rasulullah bikin haul buat anak-anaknya yang meninggal dunia. Siapa itu? Ummu Kulthum. Uthman bin Affan ketika istrinya meninggal dunia dan istrinya Uthman itu anaknya Rasulullah SAW. Apakah Uthman bikin haul? Nggak ada juga. Tidak juga para sahabat bikin haul 100 hari kematian Rasulullah SAW. Kalau itu ada, tolong sebutkan 1 riwayat saja dalam kitab mana. Nah, mereka yang bikin haul tuh cari-cari pembenaran, Pak. Oh, dapat tuh riwayat asar Tawus. Tawus berkata, dahulu mereka suka untuk memberikan makan untuk mayat selama 7 hari. Saya mau tanya, apakah dalam asar tersebut ya mereka disebutkan itu dalam rangka haul setahun? Enggak. Mereka suka memberikan makan selama 7 hari. Alasannya apa? Karena katanya 7 hari itu mayat ditanya oleh malaikat, membebaskan. Yang kedua, itu sebatas memberi makan, bukan acara haul. Kalau itu asarnya sahih. Bagaimana kalau itu ternyata ucapan seorang tabi'in, bukan ucapan sahabat, bukan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan kalau kita melihat praktek para sahabat, nggak ada yang melakukan perbuatan seperti itu. Dan itu menunjukkan korina, indikasi yang kuat akan kedoifan athar taus tersebut. Tidak ada satupun riwayat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, atau para sahabat. Mereka bikin haul kematian 100 hari Rasulullah SAW. Siapa yang lebih agung? Rasulullah atau ibu kamu? Siapa yang lebih agung? Rasulullah atau kakek kamu? Siapa yang lebih agung? Rasulullah SAW atau kiai kamu? Siapa yang lebih berhak untuk dibikin haul? Rasulullah SAW atau saudara kamu? Ternyata para sahabat tidak pernah bikin haul-haulan. Padahal mereka sangat cinta kepada siapa? Rasulullah SAW. Di haul yang kedua, kita telah membahas tentang dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW seputar haul. Di antara yang Allah sampaikan dalam makna umum di Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua, "Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang mencipta kematian dan kehidupan. Dulu pernah kita utarakan kenapa maut didahulukan dari haya. Dan haya pakai alif. Biasanya di dalam fiqh lughah di bahasa Arab, setiap yang menggunakan alif itu menunjuk pada sesuatu yang panjang. Fataha pendek, fa-nya pakai alif, fatah, jadi panjang dua harakat. Haya menggunakan alif dan diakhirkan, ingin memberikan kesan bahwa setiap manusia umumnya ingin hidup lebih panjang. Ada yang mau meninggal hari ini? Hampir tidak ada. Tapi maut didahulukan ingin memberikan kesan bahwa harap-harap hidup lebih panjang, ternyata maut bisa datang lebih dulu dari apa yang kita duga. Untuk itulah kemudian sebagai bekal terbaik, Allah memberikan penegasan dalam rangkaian ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dhamirnya pindah kata gantinya dari kata ganti yang ketiga, huwa, huma, hum, berubah menjadi kata ganti yang kedua, kum. Menunjuk pada kita yang hidup, yang hadir. Kalau kata ulama tafsir, rasakan ayat ini dikhitab, diarahkan kepada kita yang menerima ayat itu. Ya adi hidayat. Kalau kita tafsirkan lebih jauh, ya adi hidayat. Ini hambaku Anif sudah aku ambil kembali padaku sesuai dengan ajalnya. Sekarang engkau yang masih hidup, yang masih dalam lingkup ujian, liyabluwakum, kita masuk di dalamnya untuk menguji engkau. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antaramu yang bisa belajar dari wafatnya ini, kembalinya hamba Allah ini, untuk belajar dari amal solehnya, meningkatkan amal soleh kita. Dalam memahami ayat ini, diantaranya ada hadis Nabi SAW, dan telah saya tekankan bahkan dengan sanad di pertemuan haul kedua tahun lalu, Nabi menyampaikan, qala sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Udhkuru mahasina mautakum. Kalau ada kolega kalian, teman kalian, kerabat kalian, saudara kalian wafat, maka viralkan, sebut-sebutlah kebaikan-kebaikannya, supaya ada dua hal. Yang pertama, mengalir dengan penyebutan itu cahaya dan kebaikan ke alam kubur yang wafat itu. Yang kedua, ketika disebut itu mampu menginspirasi kita untuk meneladani kebaikan itu. Kalau pernah kita dengar dan simak, bagaimana kita bisa meneladani kebaikan Nabi kalau tidak disebut kebaikan beliau? Karena itu yang paling berhak menyebut keteladanan Nabi, Allah. Ditetapkan dalam Quran surah ke-33, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ayat ke-21. Dirinci kemudian di ayat-ayat lainnya. Dirinci dalam keterangan sirah, dirinci dalam keterangan hadis, dalam persaksian orang-orang yang hidup di masa lalu, dan mereka pun menjadi teladan lagi. Bila tidak pernah disebutkan, dituliskan dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab hadis, dalam turunan-turunan hikmah, tak mungkin bisa kita teladani. Karena itulah rumus dari apa yang disampaikan, al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi.
Hikmah dan hukum itu diambil dari keumuman maknanya, jangan dikhususkan pada sebab orangnya. Jadi jangan khususkan kebaikan yang ditiru Nabi saja, kebaikan yang ditiru sahabat saja. Ambil sifat umumnya. Nabi menunjukkan kebaikan, ditiru oleh sahabat, sahabat ditiru oleh tabi'in, tabi'in ditiru oleh tabi'ut tabi'in, sampai ke kita. Semua kebaikan yang kita dapatkan dari orang-orang yang telah meninggalkan kita, tiru itu. Jadi kalau keluarga Haji Hanif, Pak Ijek ini bikin haul, itu termasuk dalam golongan satu makna yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Wa kufu an masawihim, dan tutupi kekurangan-kekurangan, aib dan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh almarhum saat hidupnya. Ini indahnya dalam Islam. Kalau orang sudah meninggal, jangan diungkap apalagi diviralkan kekurangan kesalahannya. Karena kita yang hidup itu masih banyak potensi salahnya. Yang meninggal sudah selesai. Maka di pertemuan haul yang kedua kemarin kita selesaikan tentang makna hadis ini untuk mengambil ibrah, sekaligus juga mendapatkan satu bekal, landasan kebaikan yang kita bisa bawa pulang setelah acara haul yang dimaksudkan. Jadi dari datang dan pulang ini mesti beda. Jangan sampai datang dan pulang keadaannya sama. Datang kita ingin belajar, pulang dapat apa dari yang dipelajari. Untuk itulah di haul yang ketiga ini, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan dari haul yang kedua tentang pencarian bekal, belajar dari orang-orang saleh yang telah meninggalkan kita untuk mencari bekal terbaik dalam rangka pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.